Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para ikhwan wa akhwat, saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya, pada kesempatan siang hari ini di tempat yang berkah, insyaallah kita akan membahas tema fikih ya, terkait dengan kesehatan wanita khususnya di bulan Ramadan ya, dengan waktu kita yang cukup terbatas, kemudian suasana siang hari ya, harusnya siang-siang enak untuk tidur ya, istirahat, tetapi Masya Allah semangat untuk terus menuntut ilmu bisa meningkatkan derajat kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Insyaallah akan diangkat derajat ya. Oleh karena itu insyaallah kami akan sampaikan materi dulu ya, sebagai pemancing materi, dan kita berharap lebih banyak tanya jawab ya di siang hari ini agar lebih interaktif ya, dan tidak terbawa suasana siang yang nyaman ya. Insyaallah para akhwat wa ummahat ya, beberapa fikih yang kita bahas ya menyambut Ramadan, puasa bagi ibu menyusui dan hamil, serta bagaimana terkait dengan masalah haid ya. Kita mulai dulu dari ibu yang hamil dan menyusui. Pertanyaan yang paling banyak muncul ya, bagi ibu hamil dan menyusui, apabila tidak mampu berpuasa ketika hamil atau menyusui, apakah dia harus mengqadha atau membayar fidyah, atau pendapat ketiga mengqadha sekaligus membayar fidyah. Ini pertanyaan yang paling banyak muncul. Pertanyaan selanjutnya, yang bagaimana? Ibu hamil yang bagaimana? Ibu menyusui yang bagaimana? Yang bisa mengqadha atau bayar fidyah? Pertanyaan ini sering muncul ya, ketika bulan Ramadan ya. Mengenai ibu hamil dan menyusui, ada dua pendapat yang kuat kita ambil. Yang pertama, mereka mengqadha. Pendapat kedua, membayar fidyah. Dan pendapat yang lebih kuat, dirinci. Yang pertama, ibu hamil dan menyusui apabila khawatir atau memang tidak mampu, dia mengqadha. Jadi hukum asalnya puasa, ini mengqadha. Hukum asalnya diqadha. Jadi ketika siapapun itu, orang safar, orang sakit, hukum asalnya diqadha karena wajib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Barang siapa yang sakit atau sedang safar, maka wajib mengqadha di hari yang lain. Demikian juga perkataan dari seorang sahabiyah ya, kami tidak diperintahkan mengqadha salat ketika haid, tetapi diperintahkan mengqadha puasa.
Jadi ingat, Ramadan ini wajib. Kutiba alaikumussyam. Ramadan puasa wajib bagi setiap muslim yang mukallaf. Sehingga hukum asalnya adalah qada. Jadi bagi ibu hamil dan menyusui, ini hukum asalnya mengqada. Apakah mampu? Ya, mampu puasa tidak? Memang ya, ada wanita yang tidak mampu berpuasa ketika hamil. Contohnya perempuan yang ketika hamil terkena mual muntah ketika hamilan. Mual muntah ketika hamil atau bahasa medisnya disebut dengan morning sickness. Ini nama medisnya. Atau yang sudah parah disebut dengan hiperemesis gravidarum. Ini yang sudah parah banget ya, biasanya sampai diopname karena mual muntah yang hebat. Tentunya ibu hamil yang mual muntah ya, atau ketika puasa hamilnya lemes, atau bayinya bisa khawatir ya, mengkhawatirkan bayinya, tentu ibu hamil tidak mampu puasa ya. Apalagi mual muntah hebat, ini kan kurang cairan, langsung lemas. Apalagi pendapat terkuat, muntah yang terlalu sering membatalkan puasa. Ada pendapat kalau muntah terlalu sering ini membatalkan puasa ya, karena ada zat yang akan tertelan lagi. Wallahu taala alam. Jadi ibu hamil bisa jadi tidak mampu berpuasa karena hal ini. Begitu juga dengan ibu yang menyusui. Bisa jadi anaknya menyusui dengan kuat, apalagi anaknya kembar kan, ya Allah. Laki semuanya. Biasanya anak laki lebih kuat nyusunya. Ada beberapa ibu menyusui merasa lemah, lemes, bahkan demam ringan. Ya, karena menyusui ketika puasa. Dalam hal ini sang ibu hamil dan menyusui boleh tidak puasa, tapi hukum asalnya mengqada. Karena termasuk dalam ayat firman Allah yang tadi kami sebutkan, faman kana maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Demikian juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, innallaha yadha'a anil musafiri nisfas shalah was sauma wa anil hubla wal murdi. Kama qala Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW memberikan keringanan bagi orang musafir setengah sholat, artinya 4 menjadi 2, dan boleh tidak berpuasa. Demikian juga bagi orang yang hamil dan murdi menyusui. Jadi ini dasar ibu hamil dan menyusui boleh qada. Dan hukum asalnya harus mengqada. Hukum asalnya. Kemudian yang kedua ya, kapan dia bayar fidyah? Ada pendapat kedua, kapan bayar fidyah? Maka kita rinciannya seperti ini, kapan ibu hamil bayar fidyah? Yaitu ketika tidak mampu berpuasa dan tidak mampu membayar kodoknya. Jadi ingat sekali lagi, hukum asalnya bayar kodok. Nah, ketika tidak mampu membayar kodok dan berpuasa, baru dia bayar fidyah. Kita sebutkan dalilnya dulu.
Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fityatun ta'amu miskin." Dalilnya adalah, dan bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa, maka membayar fidyah ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Dan Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, maksud ayat ini adalah bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa, la yastati'una siyam li ajzihim, karena kelemahan mereka, kasaykh wasaykhah wal hamil wal murdi. Ini tafsirnya Ibnu Abbas, ulama umat ini. Jadi siapa yang dimaksud dengan ayat fityatun ta'amu miskin? Orang-orang yang tidak mampu berpuasa karena lemahnya, seperti syaikh wa saikhah, seperti orang yang sudah tua sekali. Orang yang sudah tua sekali, ya, syaikh sama saikhah. Karena orang yang sudah tua sekali, mereka tidak bisa qada. Orang yang sudah tua, sudah jumpo banget, ya, sudah ajus, lemah sekali. Ini kan sekarang berpuasa, ya, tahun ini saja tidak mampu berpuasa, apalagi tahun depan disuruh qada. Usianya sudah bertambah. Berarti tahun depan lebih lemah lagi orang tua ini, sehingga tidak diwajibkan qada, hanya membayar fidyah. Dan inilah perbuatan Anas bin Malik ketika beliau sudah mencapai usia sangat tua. Anas bin Malik, beliau hanya membayar fidyah saja. Sahabat Anas bin Malik. Nah, demikian juga dengan ibu hamil dan menyusui yang mirip seperti orang tua ini, tidak mampu mengqada. Contoh kasusnya seperti ini, ya, diperhatikan ya. Tahun ini sedang hamil, ya. Kemudian terkena morning sickness, mual muntah hebat, bertepatan dengan trimester pertama, 3 bulan pertama kehamilan, mual muntah hebat. Akhirnya di bulan ini, ya, Ramadan ini, tidak bisa berpuasa penuh. Tidak bisa berpuasa penuh. Ya. Berapa hutang puasanya? 30 hari. Karena Ramadan ini mual muntah hebat, selama sebulan tidak bisa puasa. Bulan ini hutang puasanya berapa? 30 hari. Kemudian tahun depan sudah menyusui. Tahun depan sudah menyusui. Ketika menyusui, ternyata ibu ini lemah luar biasa. Ya, dehidrasi ringan, kurang cairan, sampai demam ringan. Akhirnya selama Ramadan tidak kuat puasa. Totalnya 30 hari lagi tidak puasa. Sudah berapa hutang puasanya? 60 hari. Tahun depan ternyata bapaknya mengisi kembali. Tahun depan apa? Hamil lagi. Masya Allah, ya. Ternyata sama. Hamil lagi, ternyata ketika hamil sama lagi mual muntah. Ketika datang Ramadan, mual muntah hebat, ya, morning sickness. Memang secara kedokteran, ya, morning sickness ini erat kaitannya dengan psikologis. Jadi bagaimana caranya? Caranya jangan dipikirin, jangan dipikirkan, jangan diikuti. Kalau dipikirkan terus, nanti mual muntah terus. Jadi memang erat kaitannya dengan psikologis, jangan dipikirkan. Jadi dibawa santai, dicuekkan, disibukkan dengan berbagai macam aktivitas, dan suaminya membantu, ya, suaminya bantu, ajak ngobrol, ajak apa, ya. Biasanya sih
karena lingkungan ya tidak nyaman. Ya, berada di perantauan, lagi hamil, suaminya sibuk kerja, pergi gelap, pulang gelap ya biasanya. Masa depan gelap terus. Sehingga di daerah perantauan sepi, sunyi sendiri. Nah, ini mual muntah biasanya. Oleh karena itu beberapa orang kan dibawa ke rumah mertua ya. Biar di sana nyaman, diajak ngobrol, diajak ini, sehingga mual muntahnya terbelokkan ya. Kalau dipikirin terus mual muntah nih, oh ini tambah mual muntah. Ya, jadi kuncinya itu. Nah, qadarullah tahun depan kita lanjutkan ya. Tahun depan hamil lagi, mual muntah lagi sebulan. Sudah berapa ya? Sehingga tahun ketiga itu tidak puasa lagi. Sudah berapa hutangnya? 90 hari. Tahun depannya ternyata masih menyusui, tidak kuat lagi. Atau kita anggap stop ya, anggap stop. Nah, tahun depan ingin bayar, ingin kodok tahun depannya. Tahun depan ingin kodok. Tahun itu totalnya berapa hari dia harus puasa? Totalnya berapa? 120 hari tahun itu. Tambah Ramadannya, tambah hutangnya berapa? 90 hari. Kira-kira mampu tidak ibu-ibu ya puasa dalam setahun 120 hari? Mampu tidak ibu-ibu? Ya. Kalau mampu alhamdulillah ya. Tapi kebanyakannya tidak mampu. Dalam setahun puasa 120 hari, tidak mampu. Kenapa? Karena Aisyah saja, kita pakai perbandingan Aisyah. Aisyah, ya istri Nabi SAW, beliau bersabda, "Kana alayya shaumun," saya punya utang puasa. Katanya Aisyah. Beliau berkata lagi, "La astati'u an aqdiyaha illa fi Sya'ban." Apa kata Aisyah? Saya tidak mampu untuk mengkodok hutang puasa kecuali di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu kapan? Kapan bulan Sya'ban? Iya, ini bulan Sya'ban, sebelum Ramadan. Jadi katanya Aisyah, la astati'u an aqdiyaha illa fi Sya'ban. Saya tidak mampu bayar puasa kecuali bulan Sya'ban. Artinya bulan puasa selama 10 bulan tersebut Aisyah tidak bayar hutang. Selama 10 bulan puasa Aisyah tidak bayar hutang dan baru mampu di bulan Sya'ban. Kemudian hadisnya dilanjutkan, kenapa alasannya asyughlu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Aisyah sibuk melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sibuk melayani Nabi. Jadi Aisyah saja tidak mampu bayar hutang puasa kecuali bulan Sya'ban. Kenapa alasannya di hadis? Karena sibuk melayani Nabi, karena beliau sebagai seorang istri. Sekarang kita bandingkan Aisyah ini, berapa sih hutang puasanya? Berapa kira-kira? Kira-kira ya 7 hari. Karena haid sebulan itu rata-rata 7 hari ya. Atau maksimal 10 hari. Kita anggap 10 hari hutang puasanya. 10 hari ini Aisyah saja tidak mampu kecuali bulan Sya'ban. Kemudian hadisnya menyebutkan Aisyah sibuk melayani Nabi. Padahal Nabi SAW punya istri yang lain, digilir kan setiap berapa hari baru ketemu Aisyah. Ya, sedangkan ibu-ibu di sini kan suaminya baru satu ya, muwahhidin semua, ahli tauhid, melayani suami setiap hari. Oh, mohon maaf Pak ya, siapa tahu ada yang sudah ini. Kemudian Aisyah juga tidak punya anak. Sedangkan ibu-ibu ini Masya Allah mudah-mudahan anaknya banyak.
Jadi melayani istri, melayani suami, melayani mengurus anak. Kita lihat ya perbandingannya. Aisyah saja tidak mampu kecuali bulan Sya'ban, apalagi ini yang 120 hari dalam 1 tahun. Siapa tahu tahun itu hamil lagi, mual muntah lagi. Nah, sehingga sebagaimana tafsir Ibnu Abbas ini mirip orang tua tadi, asy-syaikhah sama syekh sama syaikhah. Ya, ini disuruh bayar fidyah. Kenapa? Li'ajizihi, lemah. Tahun ini tidak bisa puasa. Bagaimana orang tua tahun depan tambah tua disuruh puasa lagi kodok? Tahun depan lagi tambah tua lagi, tidak akan bisa dibayar oleh orang yang tua, maka dia fidyatun ta'amu miskin. Demikian juga bagi ibu-ibu yang keadaannya mirip. Tahun ini tidak bisa, tahun depan menyusui tidak bisa, tahun depan hamil lagi, mual muntah lagi, tidak bisa, sehingga membayar fidyah. Hanya membayar fidyah. Ya, ini jadi rinciannya ya. Jadi saya ulangi, ibu hamil dan menyusui, hukum asalnya apa? Mengkodok. Kalau kasusnya seperti tadi, maka dia hanya membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Caranya sangat mudah, sebagaimana perbuatan sahabat Anas bin Malik. Dikumpulkan orang dalam satu majelis, misalnya hutangnya 30 hari, berarti dikumpulkan 30 hari, 30 orang. Kemudian dikasih makan dengan makanan pertengahan. Makanan pertengahan. Jadi tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah. Yang biasa makan enak mungkin warung Padang yang enak gitu ya. Kemudian kalau sedang tidak punya uang, kalau kita di Jogja makan nasi kucing. Nasi kucing itu nasi apa namanya? Sekali suap. Ya, pertengahan antara itu berarti ya. Jangan kasih makan kumpulin 30, kasih makan nasi kucing, ya Allah. Jadi pertengahan ya. Itu caranya. Atau cara mudah juga, tinggal pesan nasi kotak. Nasi kotak yang cukup lah ya, insyaallah. Nasi kotak yang cukup dibagikan kepada 30 orang miskin sudah, insyaallah. Dan tidak boleh pakai uang, digantiin uang tidak boleh. Tidak boleh pakai uang. Karena ta'amu miskin. Ini rincian hukumnya ya. Kemudian bagi ibu hamil dan menyusui, ada beberapa tips yang bisa dilakukan agar mudah melakukan puasa Ramadan dan semoga dimudahkan ya. Jadi bagi ibu hamil dan menyusui, ketika bulan Ramadan, menu makanannya hampir sama dengan sehari-hari, yang penting bergizi ya. 4 sehat 5 sempurna. Kemudian bagi ibu hamil dan menyusui, bisa menjalani Ramadan ya. Alhamdulillah, istri saya alhamdulillah hamil selama Ramadan tetap puasa dan bayi sehat alhamdulillah. Hamil kedua juga pas Ramadan alhamdulillah puasa terus dan bayi sehat ya. Bahkan yang kedua istri saya itu melahirkannya ketika berpuasa. Ketika melahirkan jam 11 itu masih puasa, tidak sempat buka puasa dulu, langsung hamil, langsung melahirkan. Alhamdulillah dimudahkan ya. Ya, jadi beberapa tipsnya, pertama makannya seperti biasa ya, tidak ada menu khusus, yang penting 4 sehat 5 sempurna. Yang kedua, memanfaatkan waktu boleh makan ya. Jadi ketika maghrib sampai sahur. Bagi ibu hamil khususnya, karena perutnya ini sudah terdesak oleh janin ya, disarankan makannya sedikit dan sering. Saya ulangi, makannya sedikit tetapi sering. Ini bagi ibu hamil ya, manfaatkan ketika waktu boleh makan. Dia makannya sedikit tapi sering, ya, bisa tiap 3 jam, tiap 2 jam, tidak apa-apa, makan 1 suap, makan ini sedikit tapi sering. Bagi ibu hamil ya, perutnya sudah terdesak, lambungnya kecil. Kemudian bagi ibu menyusui dan ibu hamil ya, yang perlu diperhatikan ketika berpuasa adalah asupan cairannya. Apalagi ibu menyusui, perhatikan asupan cairan. Bahkan yang paling penting cairan
Dalam puasa, orang berpuasa itu sebenarnya intinya adalah menahan haus dan manajemen cairan. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil jannati lababan yuqalu lahu Rayyan. Sesungguhnya di surga ada pintu yang nama pintu tersebut adalah Rayyan. Pintunya apa? Rayyan, yang hanya dimasuki oleh orang yang berpuasa. Orang yang suka berpuasa, pintu Rayyan. Rayyan ini diambil dari kata roy. Roy ini artinya haus. Jadi pintu haus. Ini menunjukkan bahwasanya puasa itu lebih menahan haus daripada menahan lapar. Intinya adalah cairan. Kadang-kadang kalau kita puasa mungkin hari pertama, hari kedua makan sahur. Hari ketiga kadang-kadang yang penting kurma air putih udah cukup. Kurma sama minum air yang banyak udah cukup. Ya. Karena intinya minumnya ini. Coba makan banyak, minum sedikit, lemes. Kadang-kadang ya hari ketiga, hari keempat itu makan sahur kadang-kadang cukup ya, kurma beberapa, kemudian minum air. Ya, tetapi kalau sudah berkeluarga sih insya Allah enggak ya. Jamaah biasanya yang sahurnya sendirian gitu. Terlambat bangun lihat-lihat, astagfirullah, tinggal 2 menit lagi azan ya, berarti air sama kurma. Iya, kita mudah-mudahan tidak ada yang sahur sendirian ya. Jadi oleh karena itu ibu hamil dan menyusui perlu melakukan tips berikut ya, supaya asupan cairannya cukup. Sekitar 2 liter kurang lebih, atau 12 gelas sehari. Jadi caranya begini, terutama ibu yang menyusui, ketika berbuka puasa minum 1 gelas ya, minum 1 gelas. Kemudian makan ya, mungkin sholat maghrib, makan, setelah makan minum segelas lagi. Sebelum berangkat sholat isya dan taraweh minum segelas lagi. Kemudian ketika taraweh bisa membawa botol minuman ya, di antara itu minum seteguk-seteguk. Pulang sholat taraweh minum lagi segelas. Kemudian biasanya makan ya, makan setelah taraweh enggak apa-apa, minum segelas. Sebelum tidur minum segelas lagi. Bangun tidur untuk sahur ya, minum segelas lagi. Ketika makan sahur minum segelas, dan ketika menunggu azan maghrib sambil pegang segelas lagi ya. Lihat ya, kan sekarang kan bisa lihat jam ya, berapa menit lagi ya. Ketika sudah mau azan ya, azan subuh 2 atau 3 menit minum segelas lagi. Insya Allah sudah 10 sampai 12 gelas. Ini caranya ibu-ibu ya, jangan yang menyusui, dicoba, semoga dimudahkan ketika menyusui bulan Ramadan ya. Insya Allah. Ya. Iya. Insya Allah ini mungkin sebagai materi pengantar ya. Sebenarnya banyak materi yang kita sampaikan, tetapi ini kayaknya siang ini makin apa ya, makin panas ya, Pak. Ya, makin bersahaja. Kalau kita lanjutkan ini mungkin jadi dongeng pengantar tidur ya. Makanya kita tidur, ya. Biar seger tanya jawab aja ya, insyaallah. Iya. Ya, mungkin kita lanjutkan dengan tanya jawab ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Ustadz tentang qada puasa pada haid. Saya pernah dengar salah seorang ustadz, saya ikut pengajian ustadz, katanya kalau misalnya di tahun ini misalnya kita saat haid itu 5 hari misalnya ustadz, terus belum terqada pada tahun ini, habis itu Ramadannya sudah datang lagi, terus tahun depan belum terqada juga Ustadz, jadi katanya dilipat gandakan gitu Ustadz, 2 kali gitu. Apakah betul seperti itu Ustadz aturannya gitu? Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi pertanyaannya
dia punya hutang, kemudian dia tidak bayar ya. Tidak bayar dan sudah dapat Ramadan berikutnya ya. Jadi yang pertama, apabila terjadi ini, pertama wajib bertaubat dengan taubatan nasuha, karena mohon maaf ya, apabila ini dilakukan tanpa uzur ya atau melalaikan, ini termasuk dosa besar. Ya, ini jadi wajib bertaubat dengan taubat nasuha. Artinya taubat nasuha itu pertama menyesal, tidak mengulangi dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini taubat nasuha. Karena ini dosa besar apabila apalagi hal ini terkait dengan rukun Islam. Ini rukun Islam ya, saum. Ya, jadi dia pertama wajib bertobat dulu karena ini berdosa. Kemudian yang kedua, ya apabila telah datang Ramadan belum bayar hutang, maka di tahun depannya itu ditotalkan. Ditotal dengan Ramadan yang kemarin. Jadi misalnya dia 5 hari tidak bayar, kemudian Ramadan ini haidnya juga 5 hari, berarti tahun depan setelah Ramadan kodok 10 hari ditotal, karena hukum asalnya di kodok. Demikian juga bagaimana 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu tetap ditotal, karena hukum asalnya kodok. Ya, hukum asalnya kodok. Iya, tidak dilipat gandakan, tetapi ditotal saja. Ditotal. Ya, misalnya 5 tahun tidak pernah bayar hutang, total 5 tahun tersebut. Karena hukum asalnya kodok, ini kewajiban. Dan dalil mengatakan demikian. Kalau ingin keluar dari dalil, hukum asal mana? Ya, jadi itu ya Ibu ya. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan segera dibayar dan semoga dimudahkan ya. Ya, insya Allah. Ya, apabila masih diingat, dia kira-kirakan. Dikira-kirakan karena hukum asalnya adalah qadha. Dia wajib qadha ya. Jadi kira-kira, maka diperkirakan kemarin berapa, ditotal, kemudian dia qadha. Biasanya kan harinya 5 atau 7 hari, ya itu misalnya dia selama itu jahil 4 tahun misalnya kan. Ya berarti kali 20 hari berarti. Sekitar segitu ya dikira. Jadi hukum asalnya tetap kodok. Hukum asalnya kodok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada keluarga saya, dia kalau halangan itu sebulan bisa 2 kali. Jadi dia tuh sepertinya tidak sanggup untuk membayarnya. Apakah tetap kodok atau fidyah saja? Terima kasih. Iya. Jadi ada pertanyaan ya. Wanita sebulan haidnya 2 kali. Ya, haidnya 2 kali. Ini memang ada wanita seperti ini. Ya, dalam istilah medis disebut dengan polimenore. Ya, jadi sebulan bisa haidnya 2 atau 3 kali ada. Disebut dengan polimenore dalam ilmu medis. Ya, jadi dia berapa kali puasa, berapa kali haid. Bisa jadi sebulan 2 kali haid, sehingga bisa jadi totalnya bisa 7 tambah 7, 14 atau 15 hari. Nah, bagaimana kasus seperti ini? Yang pertama, sebulan 2 kali haid ini termasuk tidak normal. Berarti perlu disembuhkan. Haid 2 kali dalam sebulan haidnya disebut polimenore, ini harus disembuhkan. Ya, datang ke dokter, diperbaiki pola haidnya. Mungkin ada ketidakseimbangan hormon, ya akan dikasih beberapa terapi sehingga normal kembali. Ini jadi yang pertama, obati dulu. Ya, penyakit gejala polimenore ini diobati. Yang kedua, bagaimana dengan hutang puasanya? Hutang puasanya tetap dibayar. Tetap dibayar karena nas mengatakan demikian. Kalau haid bayar. Kalau memang haidnya 10 hari, bayar 10 hari. Haidnya 15 hari, bayar 15 hari. Dan insya Allah mampu, insya Allah ya. Ini tidak memberatkan. Dan agama ini mudah. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min kharaj. Allah tidak menghendaki kalian merasa susah dalam agama. Innad dina yusrun. Sesungguhnya agama ini sangat mudah, tetapi jangan juga bermudah-mudahan. Ya, jadi tetap dibayar 15 hari, 20 hari juga tetap dibayar. Insya Allah bisa ya. Ya, masih panjang waktunya. Nah, bagaimana nih Ustadz kalau biasanya tiap bulan datang haid,
tiba-tiba karena dia nggak mau tinggal puasanya atau takut untuk membayar utang puasa, takut kelupaan atau lalai, akhirnya menggunakan obat seperti penghenti haid seperti itu, pil semacam itu. Apakah diperbolehkan? Iya, ini termasuk permasalahan kontemporer ya. Hukum menggunakan pil pencegah haid di bulan Ramadan. Ini termasuk fikih kontemporer yang tidak ada di buku-buku klasik ya. Tidak ada mazhab Syafi'i apa ya, enggak dia. Karena belum ada ya perkembangan obat ya, perkembangan kedokteran. Yang pertama, pil pencegah haid secara kedokteran ini kerjanya benar ya, nyata dan benar-benar bisa mencegah haid. Pil pencegah haid ini bukan sekedar baru penelitian, sudah nyata benar-benar bisa mencegah haid. Jadi untuk haji dan umroh dia bisa mencegah haid. Demikian juga di bulan Ramadan bisa mencegah haid ya, jadi lebih bagi para wanita Ramadannya khusyuk dan tidak punya hutang ya. Nah, ini hukumnya apa? Apa hukum menggunakan pil pencegah haid? Mayoritas bahkan hampir semua ulama mengatakan hukumnya boleh. Hukumnya apa? Boleh. Mayoritas atau bahkan semua ulama kontemporer mengatakan hukumnya boleh. Akan tetapi yang namanya boleh tidak berarti harus. Sehingga pendapat yang saya pegang adalah pendapatnya Syekh Al-Utsaimin. Beliau membolehkan tetapi tidak menganjurkan dengan beberapa alasan. Yang pertama, yang namanya haid dan nifas merupakan kudratnya wanita, sebagaimana perkataan Nabi kepada Aisyah ketika Aisyah sedang haji bersama Nabi, haji wada, tiba-tiba Aisyah dapat, dan Aisyah pun nangis. Dapat ini berarti dapat ketika haji, kemudian dihibur oleh Nabi SAW. Beliau bersabda, fa inna hadza amrun katabahullahu ala banati Adam. Ketahuilah bahwasanya hal ini, haid dan nifas, merupakan ketetapan yang telah Allah tetapkan kepada anak perempuannya Adam. Jadi pertama, ini adalah kudratnya wanita, jalani saja. Yang kedua, selama haid pun wanita masih bisa melakukan ibadah di bulan Ramadan. Banyak ibadahnya. Yang pertama, bisa membaca Al-Quran. Wanita haid boleh membaca Al-Quran, yang penting tidak menyentuh mushaf menurut pendapat terkuat. La yamussuhu illa mutahharun, la yamussul Quran illa tahir. Yang penting tidak menyentuh mushaf. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita pegang mushaf dengan alas, pakai kain atau sarung tangan. Yang kedua, bisa pakai Al-Quran terjemah. Al-Quran yang ada terjemahnya itu bukan mushaf. Yang ketiga, bisa pakai Al-Quran aplikasi di HP, tapi ini tidak dianjurkan. Sedang ngaji pakai Al-Quran tapi notification datang terus. Ya, WhatsApp si fulanah komentar, ini Instagram, ini sedang live gitu ya. Kemudian Facebook sedang ada ini komentar ribut. Nah, ini lagi baca Al-Quran, notification lewat, enggak jadi. Jadi pakai ini aja, pakai Al-Quran terjemah, itu bukan mushaf. Tidak terangkat mushaf, itu boleh dipegang. Jadi boleh baca Al-Quran. Yang tidak boleh hanya sholat saja. Dan banyak amalan lainnya ketika di bulan Ramadan ya, bersedekah dan sebagainya. Jadi masih banyak amalan lain yang bisa perempuan lakukan. Dan yang penting perempuan haid yang diam di rumahnya kemudian ibadah bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar ini terkait dengan waktu, bukan dengan tempat. Jadi waktu bukan tempat. Di rumahnya sedang haid, baca Al-Quran, ya, melayani suami dan sebagainya, menyiapkan makan suami, ini termasuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi ini saya pegang pendapatnya Syekh Utsaimin yang beliau membolehkan tetapi tidak menganjurkan. Demikian insyaallah.
Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Afwan, sebelumnya Ana mau nanya nih. Namanya Ana ini. Oh, ketawa ibu-ibu dibilang Ana ya. Ana mau nanya, 3 bulan ini Ana datang bulannya diawali dengan flek coklat yang sampai dengan 5 sampai 6 hari. Kemudian baru keluar darah menstruasi selama 1 pekan. Nah, bagaimana menyikapi hal ini Ustaz? Apakah Ana harus qadha 14 hari atau yang 7 hari saja katanya? Syukran Ustaz. Fadhal. Iya. Ini pertanyaannya muncul flek ya. Iya, muncul flek. Terkait dengan flek ini pembahasannya cukup mendalam ya. Flek ya. Ini mau dijelasin apa tidak Ibu siang-siang nih? Terkait dengan flek ya. Jadi fikihnya flek ini agak rumit sedikit. Mau dijelaskan ya. Jadi harus dijelaskan ya, untuk jawab tadi harus dijelaskan. Jadi rincian flek ini saya jelaskan ya. Jadi kalau bisa paham alhamdulillah, kalau tidak ya kita maklumi siang-siang panas-panas ya. Jadi bagi flek ya. Flek ini memang butuh perhatian khusus ya, membahas fikih flek. Dalam syariat disebut dengan istilah al-qudrah was sufrah. Al-qudrah yang kekeruhan dan sufrah yang kekuningan. Yang kekuningan. Dan flek ini bukan darah haid. Jadi flek bisa darah haid, bisa bukan haid. Sehingga makin membuat bingung ya. Ada ulama yang mengatakan innal qudrata was sufrata laisa bihaidin mutlaqan. Ya, flek itu bukan haid secara mutlak. Jadi bisa berupa darah haid, bisa juga bukan. Karena darah haid menetes di kain atau pembalut ngeflek. Darah yang lain juga, darah istihadah juga, netes juga di kain sama ngeflek juga, warnanya sama. Jadi flek ini bisa haid, bisa tidak. Makanya dirinci hukumnya. Rinciannya ini kita rinci Bu ya. Siap Bu ya? Ini agak fikihnya agak sedikit ya, agak banyak rinciannya. Yang pertama, flek yang keluar sebelum haid. Flek yang keluar sebelum haid. Ini dirinci. Yang pertama, flek yang keluar berdekatan dengan waktu haid dan disertai rasa nyeri haid. Nyeri haid ya. Paham Ibu nyeri haid ya? Bahasa kedokterannya dysmenorrhea atau bahasa terkenalnya PMS, premenstrual syndrome, nyeri haid ya. Ini biasanya kalau perempuan PMS jadinya sensitif ya, galak atau ganas bahasanya. Ya benar apa ya? Itu kalau PMS itu jadi gampang marah. Sampai ada ungkapan, sampai ada majas hiperbol ya. Perempuan PMS kesandung batu, batunya minta maaf. Hati-hati memang ya. Nah jadi kalau ada flek yang keluar berdekatan dengan waktu, ini kan kita bahas sebelum haid ya. Ada flek sebelum haid, kemudian disertai rasa nyeri haid, maka flek tersebut dianggap darah haid. Biasanya dia haid tanggal 5 sampai tanggal 12. Biasanya ya, biasanya haid tanggal 5 sampai tanggal 12, 7 hari. Nah apabila fleknya keluar tanggal 4, tanggal 3, tanggal 2, disertai dengan rasa nyeri PMS, nyeri haid, maka flek tanggal 2, 3, 4 itu dianggap haid. Rincian yang kedua, apabila flek tersebut keluar ya ada agak terpisah dengan waktu sebelumnya haid, kemudian tidak ada rasa nyeri haid, maka ini tidak dianggap haid. Contohnya tadi kan biasanya haidnya tanggal berapa? Tanggal 5, kemudian keluar tanggal 2. Tanggal 2 ngeflek, tanggal 1 ngeflek, tapi tidak ada rasa nyeri haid.
maka ini tidak dianggap haid. Ya, paham ya? Sehingga untuk menjawab pertanyaan tadi, ya, berapa hari tadi ngefleknya? 5 hari ya. Ngeflek 5 hari, kemudian setelah itu haid. Nah, kita rinci nyeri haid apa enggak pas ngeflek. Kalau dia ngeflek ya nyeri haid berarti itu haid. Kalau tidak berarti bukan. Ini rinciannya ya. Oh, itu untuk rinciannya, jawab pertanyaan tadi insyaallah. Ya, insyaallah. Nanti ada rincian setelah haid lagi ada, beda. Oke, syukran Ustaz. Mudah-mudahan ibu yang bertanya tadi bisa menerima dengan baik. Baik, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bolehkah mengqada puasa Ramadan bersamaan dengan puasa sunnah Senin Kemis? Syukran. Ada juga yang seperti itu, sekalian puasa Syawal, qada puasa untuk yang ketinggalan di bulan Ramadan. Ini bagaimana Ustaz? Iya, bolehkah mengqada Ramadan sekaligus puasa sunnah? Jawabannya tidak boleh. Karena ini adalah puasa wajib yang harus ditunaikan. Jadi tidak boleh berbarengan dengan puasa sunnah. Yang boleh adalah kita menggabungkan puasa, menggabungkan ibadah asalkan ibadah tersebut sama. Ya, sama. Misalnya kita puasa Arafah bertepatan dengan hari Senin. Nah, bisa kita niatkan puasa Arafah sekaligus puasa Senin. Ya, jadi demikian. Kalau qada tidak bisa, bayar dulu. Tidak bisa digabung dengan puasa apapun. Ya, karena ini harus berdiri sendiri. Demikian, insyaallah. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Tadi Ustadz mengatakan kita harus membayar fidyah kepada orang yang miskin. Kalau di sekitar kita tidak ada orang miskin Ustadz, di sekitar kita, di tetangga kita, atau mungkin saudara-saudara kita nggak ada yang miskin, apakah kita bisa mencari di tempat yang lain atau gimana Pak Ustadz? Iya, apabila daerah kita tidak ada orang miskin, bagaimana? Jawabannya kita cari di daerah yang lain yang ada orang miskinnya. Dan syariat pun telah menjelaskan pengertian miskin. Ya, jadi ada dua, fakir dan miskin. Kalau miskin, orang yang sehari-harinya kesulitan untuk menyediakan atau mendapatkan kebutuhan primer pokoknya. Kesulitan. Iya. Sedangkan fakir tidak punya sama sekali. Ya, bisa dibilang nol ya. Ini bedanya fakir dan miskin. Jadi fakir lebih sedikit, ya lebih butuh gitu ya. Jadi boleh dua-duanya, fakir atau miskin. Ya, itu kaedahnya orang miskin. Jadi dia sehari-hari sulit. Dia bisa dapat tapi sulit untuk menunaikan kebutuhan primer sehari-hari, makan dan sebagainya, itu sulit. Jadi kaedahnya orang miskin demikian ya. Jadi miskin itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya, Pak? Sulit. Dia terlihat sulit ya, terlihat sulit. Dan insya Allah kita memakai kaidah al-adah al-muhakkamah, ya, adat bisa dijadikan sandaran hukum, sehingga apabila masyarakat mengatakan orang itu miskin, ya sudah miskin. Orang itu miskin ya. Jadi bagaimana kalau misalnya dia menerima gaji 10 juta, tapi pengeluarannya 12 juta ini Pak Ustaz? Bukan ini termasuk. Bukan ya? Bukan termasuk ya. Bukan termasuk ya. Itu berarti berlebihan ya. Dan juga orang melihat juga tidak mengatakan dia miskin kan, tapi orang yang berhutang ya. Iya. Gemar hutang mungkin. Syukron Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara membedakan darah haid yang terputus dan darah haid yang bersambung ini? Saya tidak paham ini masalah ini. Ya, bagaimana membedakan darah haid yang terputus dan darah haid yang tersambung ya. Jadi darah haid ini memang bisa bisa dia kelihatan terputus ya, atau bisa bersambung. Jadi bagaimana cara membedakannya? Membedakannya adalah patokan utamanya darah. Jadi kapan dia terlihat darah dan darah tersebut adalah cirinya haid, insya Allah udah paham ya, bau amis, hitam, kental. Selama yang keluar darah haid maka dihukumin haid. Karena syariat hanya mengatakan adza, gangguan. Jadi itulah qoyidnya, itu patokannya. Terserah dia mau keluar kapan. Ya, misalnya 3 hari keluar darah haid, kemudian berhenti 5 hari, keluar 3 hari lagi haid,
kemudian berhenti 10 hari, keluar lagi 4 hari haid, maka selama keluar darah tersebut dan kita yakin itu darah haid, maka dia menjalani haid. Jadi patokannya bukan waktu, patokannya adalah darah. Darah itu ya? Darah ya, karena secara ilmu kedokteran memang bisa wanita seperti itu. Ada namanya polimenore tadi, ya, satu bulan 3 kali haid bisa. Ada namanya oligomenore, jadi 4 bulan sekali haid, namanya oligomenore. Ada yang dia brachimenore, sekali haid 80 hari. Kasihan suaminya tidak merdeka kan? Ya sekali. Tapi ada juga yang dia haidnya pendek, hanya sehari 2 hari. Adalah orangnya ada dan istilah kedokterannya ada. Jadi sebulan sebulan hanya sekali haid dan lama haidnya cuma 2 hari saja. Subhanallah ya. Suami merdeka banyak. Iya. Jadi patokannya adalah darah. Kapan darah haid keluar ya sudah dia haid. Itu patokannya. Mau dia berapa kali sebulan? Memang ada kasusnya seperti itu, memang ada. Dalam ilmu kedokteran pun sampai ada diagnosisnya. Karena orangnya ada gitu. Kasusnya ada. Jadi intinya darah ya Pak Ustaz. Darah. Kalau darah sudah keluar berarti itu haid. Iya, darah haid. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berkaitan tentang puasa sunnah tadi. Bagaimana nih Pak Ustaz? Bolehkah puasa Syawal dahulu terus kita baru bayar qadha? Nah, karena takut puasa Syawalnya ketinggalan atau terlewati. Iya, bolehkah kita puasa Syawal dulu, puasa sunnah baru kita membayar qadha? Jawabannya adalah boleh. Boleh ya. Sebagaimana tadi perbuatannya Aisyah, la astati'u an aqdiyaha illa fi Sya'ban. Saya tidak mampu, baru mampu mengqadha di bulan Sya'ban. Jadi ada waktu 10 bulan kan? Nah, selama 10 bulan ini pasti ada puasa-puasa sunnah kan, puasa Muharram, puasa Arafah. Dan pasti Aisyah mengakukan, berarti dia puasa sunnah dulu baru dia qadha. Jadi hukumnya boleh ya, puasa sunnah Syawal dulu baru qadha. Mengingat bisa jadi waktu terbatas kan, apalagi sunnahnya ulama untuk puasa Syawal itu adalah seminggu setelah lebaran. Iya. Itu anjuran para ulama. Syawal itu seminggu setelah lebaran, karena setelah lebaran itu dia banyak menerima tamu dan bertamu. Maka dalam rangka iddoif ya, untuk memuliakan tamu dia tidak puasa. Iya. Jadi ini anjuran ulama. Ada ulama ini perkataannya saya sudah nukil dalam tulisan. Dia menganjurkan puasa Syawal itu seminggu setelah Ramadan. Ya, dalam rangka supaya menghormati tamu, makan keluarga. Ini lebih baik. Jadi ditunda seminggu atau 10 hari, kemudian dia puasa Syawal misalnya 7 hari, bayar qadha dan sebagainya. Jadi bisa belum lagi bulan itu dia dapat. Jadi boleh ya, boleh dia puasa Syawal dulu baru dia bayar qadha, ini boleh. Tetapi saya ikut pendapat yang ulama yang mengatakan jika bisa bayar hutang dulu. Karena ini lebih cepat membebaskan kewajiban. Anda mendonorkan darah, apakah boleh? Mohon penjelasan. Ya, donor darah di bulan Ramadan, hukumnya apa? Pendapat terkuat, donor darah di bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Ini pendapat terkuat yang saya pilih, walaupun beberapa ulama mengatakan batal, semisal Syekh Utsaimin batal, donor darah batal. Kenapa? Karena dikiaskan dengan hijamah atau bekam, sama-sama mengeluarkan darah. Karena ada hadisnya aftara al-hajimi wal mahjum, orang yang melakukan bekam dan dibekam puasanya batal. Tetapi ulama yang mengatakan tidak batal mengatakan hadis ini sudah mansukh, hadis ini sudah dihapus dengan dalil yang lain. Karena ada sahabat mengatakan, saya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasa dan melakukan bekam. Kemudian di riwayat hadis yang lainnya lagi mengatakan, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang ya puasa hijamah ketika puasa, illa li ajlid do'af, kecuali apabila bekamnya melemahkan. Jadi ini yang pertengahan, kalau hijamah
keluar darah kemudian membuat lemah ini batal. Bagaimana dengan donor darah? Donor darah apakah membuat lemah? Jawabannya tidak. Bahkan bagi yang sudah biasa mendonorkan darahnya, setelah donor darah biasanya seger. Saya juga merasakan demikian. Saya donor darah, setelah donor darah lebih seger. Karena donor darah ini bermanfaat. Ya, mungkin yang lemah-lemah itu mungkin karena pertama kali atau sedang shock lihat darah, lemes. Ya, mayoritasnya orang yang donor darah rutin mereka lebih segar dan memang lebih sehat. Jadi pendapat terkuat donor darah tidak membatalkan puasa, dan dalam rangka keluar dari khilaf donor darahnya dilakukan malam hari. Ini mungkin paling baik ya, donor darahnya malam hari. Ini dalam rangka keluar dari khilaf. Demikian insyaallah. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk orang yang safar, Allah sudah kasih keringanan, bisa untuk tidak berpuasa. Tapi zaman sekarang safarnya kan naik pesawat. Kalau kita tetap puasa, apakah termasuk sombong nih Pak Ustadz? Karena tidak mengambil keringanan dari Allah tersebut. Iya, terkait dengan orang safar dan berpuasa ya. Orang safar dan puasa, memang orang safar boleh tidak berpuasa. Ada beberapa pendapat mengenai hal ini. Pendapat pertama mengatakan ketika orang yang sedang safar lebih baik. Jadi tadi orang yang safar ini boleh ya, boleh tidak berbuka, boleh puasa. Ada dua pilihan, boleh berbuka, boleh melanjutkan puasa. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih afdol? Ya, mana yang lebih afdol? Jadi yang kita cari ini mana yang lebih afdol saja. Mau orang safar, mau pakai pesawat, mau pakai kereta, kemudian dia dalam safar itu sudah boleh, walaupun tanpa masyaqqah, tanpa kesulitan, boleh. Ya, jadi itu boleh. Jadi boleh berbuka, boleh juga terus berpuasa. Yang jadi pembahasan adalah mana yang lebih afdol. Iya. Mana yang afdol? Dia berbuka atau berpuasa? Pendapat yang pertama mengatakan lebih afdol tidak berpuasa. Berbuka, kita ambil rukhsahnya. Karena ada hadis Nabi SAW, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Hadisnya, sesungguhnya Allah suka apabila rukhsahnya diambil, sebagaimana benci apabila maksiat dilakukan. Ini pendapat kedua, yang lebih afdal adalah tetap berpuasa apabila tidak mendapatkan masyaqqah. Dan ini pendapat yang terkuat yang saya pegang, pendapatnya Syekh Al-Utsaimin. Berpuasa, tetap berpuasa. Jadi bagaimana yang lebih tetap berpuasa selama tidak merasakan kesulitan. Ini yang pendapat yang saya pegang. Tetap berpuasa selama tidak merasakan kesulitan. Ya, misalnya naik pesawat, kan ini mudah ya, cuma sejam 2 jam safar, dan ini tidak masyaqqah, maka lebih afdal adalah berpuasa dengan beberapa alasan. Yang pertama tadi bara'atuz zimmah, yang kedua contoh dari Nabi. Ada hadis yang mengatakan Nabi dan para sahabat ini safar, kemudian perawi mengatakan semua tidak berpuasa. Ini bulan Ramadan ya, semua tidak berpuasa kecuali Nabi dan beberapa sahabat. Jadi Nabi tidak berpuasa dan beliau tidak merasakan kesulitan. Ini pertanyaan berikutnya nih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan buku yang pernah saya baca nih Ustaz, Ensiklopedia Fikih Wanita karya Syekh Abu Malik Kamal, yang menyatakan bahwa menyentuh mushaf Al-Quran boleh, karena dinyatakan bahwa tidak ada dalil yang secara jelas seorang wanita yang sedang haid menyentuh mushaf. Ibnu Hazm pun juga berpendapat demikian. Nah, bagaimana menyikapi pendapat ini Ustaz? Mohon petunjuknya. Ya, perempuan haid yang sedang haid boleh apa tidak menyentuh mushaf, memang ada ikhtilaf. Ini menyentuh mushaf. Ya, dalilnya ya, sisi hilafnya adalah pada dalil ya, dalam Al-Qur'an la yamassuhu illal mutahharun. Ini ayatnya. Dan ulama memang ikhtilaf mutahharun itu siapa? Apakah ada yang mengatakan pertama itu adalah yang menyentuhnya para malaikat,
Yang kedua adalah orang-orang yang suci, ya malaikat kan suci ya mutahharun ya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua adalah wanita yang sudah suci atau manusia yang sudah suci dari hadas dan najis. Jadi ayat ini ada dua pendapat. Kalau yang mengatakan la yamussuhu illa mutahharun adalah malaikat, berarti bukan manusia. Boleh. Ya, boleh. Jadi memang ada ikhtilaf ulama. Tetapi pendapat terkuat yang saya pegang adalah orang wanita haid tidak boleh memegang mushaf. Ini pendapat yang saya kuat karena ada hadis lain yang menyebutkan la yamussul Qur'anu illa tahir. Oh, kama qala Rasulullah SAW. Ada hadis lain yang menguatkan tidak boleh sentuh Al-Qur'an kecuali yang sudah suci. Ya, insyaallah itu ini ada ikhtilaf ulama, apabila ingin pegang pendapat yang itu boleh saja terserah. Ya, karena ada ulama ini fikih yang mu'tabar insyaallah ya. Insyaallah. Tapi kalau yang Al-Qur'an terjemahan boleh Ustaz? Al-Qur'an terjemahan bukan mushaf. Bukan mushaf. Boleh. Berarti boleh ya. Dan selanjutnya kita pertanyaan, berapa kadar atau banyaknya fidyah yang harus kita bayar? Apakah fidyah dengan makanan yang sudah jadi atau dengan beras saja? Ustaz, mohon penjelasannya. Iya, bagaimana bayar fidyah? Apakah beras atau dengan makanan? Jawabannya adalah makanan. Yang sudah jadi berarti? Ya, sudah jadi, ta'amu miskin, memberi makan. Dan ukurannya itu berapa? Pagi, ya, siang, malam? Ukurannya sekali sehari, sekali saja. Oh, satu kali saja? Iya, bukan kasih makan pagi, siang, sore, tidak. Oh iya. Bukan pagi, siang, sore kasih makan, tidak. Sekali saja, kumpulkan sehari 30 orang misalnya, 30 hari kasih makan semua 30 orang. Sekali itu saja cukup. Sekali itu saja? Ya, sekali saja cukup. Bukan tiap hari ya, pagi, siang, malam, tidak. Itu cara insya Allah. Nah, kalau untuk sholat nih Pak Ustadz, apakah orang yang tidak menjamak sholat atau mengqashar salat ketika safar dikatakan sombong? Apabila tidak mengambil rukhsah dianggap sombong. Ya, sebenarnya tidak ada pernyataan ini tidak tepat juga ya. Tidak tepat ya. Yang benar adalah hadis tadi, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsasuhu kama yakrahu an tu'ta maksiyatuhu. Jadi Allah sangat suka kalau hambanya mengambil rukhsah. Suka Allah. Ya. Jadi Allah suka saja. Kalau tidak diambil bukan artinya sombong, bukan ya. Jadi kalau safar, dan memang kalau safar kita berpendapat lebih baik ambil. Yang lebih afdolnya? Lebih afdol diambil. Kalau sholat ketika safar lebih afdol diambil. Tetapi kalau puasa tadi saya rojihkan pendapatnya, saya pegang pendapatnya Syekh Utsaimin yang merojihkan berpuasa. Ya, lebih afdol puasa kalau tidak merasakan kesulitan. Ini lebih afdol. Ya, jadi kalau kita lagi safar kita ambil saja rukhsah sholat. Ya, boleh menjamak dan boleh mengqashar. Menjamak qashar. Pada waktu kapan boleh menjamak dan qashar? Atau boleh misalnya ini dikatakan kalau bisa menjamak karena takut sorenya takut ada acara lagi, dijamak qashar di zuhur gitu. Misalnya langsung dijamak qashar semua. Setiap sholat yang boleh dijamak qashar semua setiap safar. Ya. Di saat safar. Boleh Kak Ustaz? Coba. Bisa insyaallah. Setiap safar boleh. Boleh selama dia statusnya safar, boleh. Dan safar ini penjelasannya banyak, ikhtilaf ulama banyak. Apa yang dimaksud dengan safar? Ada yang mengatakan sesuai dengan adat, ada yang mengatakan maksimal 4 hari kalau mukim, setelah itu sudah, dan sebagainya. Ada safar mukim, ini penjelasannya panjang juga safar. Ya, tentang safar ini, kapan dihitung safar ya. Nah, kalau misalnya ada haid ini, setelah haid selesai ternyata ada keluar darah lagi nih Ustaz, apakah boleh puasa? Karena itu apakah darah haid itu? Ya, setelah haid keluar darah atau flek? Ini ya. Setelah haid keluar darah atau flek pertanyaannya? Ya. Iya. Kalau setelah haid keluar darah, ya dicek lagi apakah itu darah haid atau darah bukan haid. Kalau setelah haid keluar darah lagi, ya, dan cirinya ciri darah haid, ya memang berarti masih haid. Ya, cirinya memang masih darah haid. Kalau memang setelah haid keluar darah yang bukan cirinya haid, berarti dia darah yang lain, darah gangguan, semisal istihadah dan lain-lain. Ya, jadi intinya kembali ke ciri darah haidnya. Insyaallah kembali ke ciri darah haid. Ini pertanyaan berikutnya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya sedang hamil yang pertama kali, alhamdulillah,
Wah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kandungannya sehat. Amin insyaallah. Dan ana belum tahu kemampuan ana untuk puasa atau enggak nanti. Belum tahu kemampuannya puasa atau enggak nanti di bulan Ramadan ini. Ini hamilnya yang pertama kali. Yang pertama kali. Dan saya juga bekerja dan tempat kerja saat bulan Ramadan ini tidak makan, rumah makan tidak buka. Bolehkah saat puasa saya membawa bekal dengan niat jika tidak mampu saya berbuka, kalau mampu saya teruskan puasanya? Mohon penjelasannya Ustaz. Iya, ketika hamil belum tentu mampu berpuasa ya. Apakah boleh ketika hamil, ketika pergi itu bawa bekal ya? Iya, karena di tempat kerja kalau mampu buka, makanan. kalau tidak jawabannya boleh. Boleh, karena tadi sebagaimana kita jelaskan, orang yang hamil dan menyusui termasuk orang yang diperbolehkan buka puasa dan mengkodok. Ya, sebagaimana tadi perkataan tafsir Ibnu Abbas membolehkan, atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wada'anil musafiri anisfas shalah as-sawma wanil khubra wal murdi. Jadi boleh insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh mandi wajib berkali-kali karena terkadang merasa sudah bersih, tiba-tiba sudah mandi keluar lagi darah haidnya ini Pak Ustaz? Kalau kita sudah mandi wajib, mandi junub, tiba-tiba keluar lagi darah haid, kemudian keluar flek, lalu besoknya mandi lagi, sudah mandi keluar lagi nih, terus sampai 3 kali mandi Pak Ustaz. Iya, bagaimana sering mandi wajib ya? Ini mirip-mirip seperti pengantin baru ya. Mandinya mirip seperti minum obat 3 kali sehari. Ya, biasanya pengantin baru sering kena pilek karena sering mandi sebelum subuh. Karena kalau tidak mandi sebelum subuh tidak sah sholat subuhnya. Ya, bagaimana kasus seperti ini? Yang pertama, ya, keluar ketika sudah merasa suci tiba-tiba keluar lagi darah. Jawaban yang pertama, hendaknya jangan buru-buru dulu. Jangan buru-buru mengatakan suci, sebagaimana perkataan Aisyah, ditanya, wahai Aisyah, saya haid tetapi masih ada sisa-sisa warna kecoklatan, warna coklat. Kemudian Aisyah mengatakan, la ta'jalna hatta taraina qassatal bayda. Jangan buru-buru bilang suci sampai engkau melihat qassatal bayda, sampai engkau melihat warna putih kebeningan. Jadi jangan buru-buru mengatakan suci sampai engkau lihat cairan putih kebeningan. Sehingga perempuan harus paham, tanda bersihnya wanita itu adalah salah satu dari 2. Yang pertama tadi qassatal bayda. Kalau sudah keluar cairan putih kebeningan, ini udah suci. Tapi kalau terakhir keluar masih hitam-hitam, coklat-coklat, ini belum suci. Tanda yang kedua adalah, ini mohon maaf ya, farjinya benar-benar bersih. Caranya adalah dengan mengambil kain yang bersih, putih, atau di zaman sekarang semacam pembalut ya. Kita ambil kemudian ditempelkan ke farji dan mohon maaf agak ditekan. Ini ajarannya Nabi. Ya, ajarannya Nabi. Kalau dia kemudian dilihat bersih, berarti ini sudah bersih. Jadi tandanya haid adalah salah satu dari 2. Qassatul bayda atau benar-benar bersih dengan cara yang tadi. Ya, dan hanya saja tidak semua perempuan punya qassatul bayda. Jadi caranya tunggu yakin dulu. Katanya Aisyah tadi, la ta'jalna. Jangan buru-buru. Ya, sampai benar-benar suci. Jadi benar-benar diperhatikan ya. Diperhatikan benar-benar, jangan sampai buru-buru. Mungkin buru-burunya dipaksa suami mungkin. Ditanya terus, udah belum gitu ya. Buru-buru jadinya. Ya, bisa jadi mungkin ya. Ya, jadi insyaallah begitu ya, jangan buru-buru intinya. Iya, bagi para wanita ya, pertama sebelum masuk Ramadan diusahakan membayar hutangnya. Ini hukumnya wajib.
jangan sampai masuk Ramadan berikutnya masih ada hutang, dan ini termasuk dosa yang besar karena melanggar rukun Islam yaitu puasa. Ya, kemudian intinya bagi ibu hamil, hukum asalnya menyusui, boleh tidak berpuasa, hukum asalnya mengqadha. Ya, kemudian pada kasus tertentu, ya misalnya punya hutang yang sangat banyak, dia boleh membayar fidyah apabila tidak mampu. Ya, dan kemudian bagi ibu hamil dan menyusui, manfaatkan waktu ketika boleh makan, ya, antara setelah azan maghrib sampai sahur. Bagi ibu hamil, ya makannya sedikit tetapi sering, dan ibu menyusui tetap minum 10 sampai 12 gelas sebagaimana rincian yang telah kita jelaskan tadi. Demikian insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf.